Oke, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngomongin masalah prosesor komputer. Ya, sebuah prosesor dari Intel, tepatnya yaitu prosesor Core i3 generasi pertama. Pas awal-awal prosesor Intel Core itu keluar. Kebetulan dulu saya pernah membeli sepaket PC dengan menggunakan prosesor jenis ini, yaitu Intel Core i3 530 generasi pertama. Yuk kita bahas sama-sama apa sih kekurangan, kelebihan, dan fitur-fitur yang ada pada prosesor ini. Oke, langsung saja kita lihat di situs pembuatnya, yaitu dari Intel. Nah, di sini sudah disebutkan prosesor Intel Core lama ya, karena sekarang sudah tidak ada barunya lagi. Jadi hanya ada dijual bekas di pasaran. Pas waktu saya beli dulu, harga barunya ya sekitar 600 sampai 800 ribuan ya untuk prosesor ini. Kita lihat di sini litografinya masih menggunakan 32 nanometer. Kemudian di sini untuk core-nya itu ada dua. Jadi ini prosesor dual core 4 thread dengan frekuensi 2,93 GHz. Oke, di sini dapat kita lihat cc-nya sendiri itu 4 MB Intel Smart Cache. Untuk TDP-nya prosesor ini tidak bisa dibilang rendah juga ya, karena ini lebih dari 60 watt. Ya, sekitar 73 watt. Namun yang lebih gede dari ini juga masih banyak. Misalnya untuk seri Core i5 atau Core i7-nya. Untuk status jelas saja ini sudah discontinue alias tidak dilanjutkan lagi karena sudah ada penggantinya. Tanggal peluncurannya itu Q1 tahun 2010 nih, pas awal-awal. Saya dulu tahunya sih Intel Core i7 ya, yang pertama kali muncul yaitu sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Disusul Core i5 dan ini Core i3-nya. Untuk memori yang didukung yaitu sampai 16 GB nih. Tapi ini tergantung dari motherboardnya juga ya. Ada yang support sampai 16 GB, ada juga yang hanya sampai 8 GB untuk dua channelnya. Jenis memorinya itu DDR3 1066 atau 1333 ya. Kalau di merek memori biasanya 1066 itu PC 8500, 1333 itu PC 10600. Jumlah slot memori maksimum 2 nih. Kemudian di sini untuk grafisnya, nah ini prosesor ini sudah dibekali dengan iGPU atau onboard PGA yang ada di prosesornya, yaitu jenisnya Intel HD Graphic. Mungkin ini generasi pertama ya untuk Intel HD grafiknya, karena di sini tidak disebutkan versi angkanya seperti itu. Frekuensi dasar grafiknya sendiri 733 MHz ya. Dan untuk jumlah layar yang didukung adalah 2 buah nih untuk iGPU ini. PCI Express di sini masih menggunakan versi 2.0. Untuk VGA juga disediakan 1x16 dan ini PCI Express 2x8. Kemudian nah ini soket yang didukung adalah LGA 1156 atau kalau misalnya di motherboard itu motherboard H55 ya untuk prosesor jenis ini. Misalnya Intel DH55PJ, kemudian dari Gigabit juga ada P55, kemudian dari Asus dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk teknologi canggih yang ada di prosesor ini. Intel Turbo Boost teknologi di Core i3 ini tidak disertakan ya. Nah, ini biasanya disertakan dari versi i5 sampai i7-nya. Namun di sini Intel Hyper Threading teknologi ini sudah ada ya di prosesor Core i3 ini. Jadi cukup membantu nih untuk hyper threading. i3, i5 itu tidak semuanya memakai teknologi hyper threading ya, hanya beberapa seri tertentu saja. Kemudian di sini Intel 64 support ya. Baik, sekarang kita lihat harga yang dijual di pasaran untuk prosesor Core i3 530 ini. Kita lihat ini di Shopee untuk LGA 1156. Itu biasanya sudah paling murah ya. Nah, di sini kita lihat untuk prosesor ini dijual hanya 52.500 saja nih. Untuk
bekas tentunya ya ini, karena sudah ada tidak ada barunya lagi nih. Nah, di sini kita lihat kondisinya pernah dipakai, masa garansinya 1 bulan. Nah, selain seri ini, kita juga bisa menggunakan prosesor Core i3 seri selanjutnya yang masih Gen 1, yaitu Core i3 540 dan 550 ya. Ini harganya biasanya bedanya cuma dikit-dikit, beda 10 ribuan lah, atau beda 20 ribu kayak gitulah kalau di toko online. Nah, ini misalnya harganya 90.000, tergantung dari tokonya juga dan juga mungkin barang yang dijual ya. Ya, pokoknya harga Core i3 Gen 1 itu harus di bawah 100.000 untuk saat ini ya. Kalau di atas itu ya mendingan beli Core i3 yang Gen 2 ataupun Gen 3 ya, yang udah lebih cepat kayak gitu. Baik, apakah prosesor Intel Core i3 530 dan sejenisnya ini masih worth di tahun 2023 ini? Ya, sebenarnya masih worth ya di sini, dengan beberapa catatan yang menurut pengalaman saya ini ya. Jadi, kalau kita misalnya ingin menggunakan prosesor i3 ini untuk gaming berat, itu jelas sudah ngos-ngosan. Untuk render video juga ngos-ngosan ya. Jadi, prosesor Intel Core i3 generasi pertama ini paling bisa digunakan untuk browsing internetan, terus kemudian office, ngetik kayak gitulah. Untuk pekerjaan kantor ini sudah lebih dari cukup ya untuk prosesor Core i3 530 ini dengan iGPU tentunya ya, bukan dengan PGA eksternal. Dan RAM yang direkomendasikan untuk Windows 7 saya rasa 4GB cukup ya untuk prosesor Core i3 ini. Tapi kalau ingin Windows 10 itu minimal 8GB baru nyaman dipakai. Baik, demikian review saya tentang prosesor generasi pertama Intel Core i3 530. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton.